Jadi, narasi resmi yang mungkin Anda dengar soal penangkapan Nicolas Maduro, ya lupakan saja. Ini bukan sekedar operasi penegakan hukum, apalagi sebuah tonggak sejarah kemanusiaan. Bukan, ini adalah langkah pembuka dalam sebuah permainan baru yang jauh lebih brutal. Mari kita bedah sama-sama, apa yang sebenarnya terjadi di papan catur ini. Nah, ini dia. Ini adalah bahasa kemenangan kan? Bahasa yang dirancang khusus untuk jadi headline koran. Tapi kalau kita mau benar-benar paham apa yang terjadi, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar berita utama. Kita harus masuk ke dalam logika strategis yang dingin di balik semua ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan inti dari seluruh analisis ini. Apakah ini benar-benar soal pergantian rezim demi demokrasi? Ataukah ini sebuah pengambilan paksa yang dibungkus dengan narasi stabilisasi? Apakah ini tentang membebaskan rakyat Venezuela atau tentang merebut kembali kendali atas aset strategis di halaman belakang mereka sendiri? Oke, bagian 1. Pengambil alihan paksa. Di sini kita akan fokus pada fakta di lapangan, pada kenyataan militernya, bukan retorika politiknya. Coba perhatikan bahasanya. Pentagon menyebutnya serbuan gabungan militer dan penegakan hukum. Kedengarannya seperti operasi polisi biasa kan? Tapi jangan salah, ini bukan sekedar tindakan polisi. Ini adalah serangan militer yang diperhitungkan, dirancang dengan satu tujuan, melumpuhkan pusat komando sebuah negara yang berdaulat. Dan ini hasilnya, bukan angka kecil, 80 orang tewas dalam aksi. Yang menarik, 32 di antaranya adalah personel keamanan Kuba. Pikirkan sejenak, ini bukan lagi soal menangkap satu buronan, ini adalah penggunaan kekuatan militer yang sangat signifikan terhadap aparat keamanan dari dua negara sekaligus. Ini adalah eskalasi yang jelas. Jadi, mari kita perjelas satu hal. Penangkapan Maduro ini bukan akhir dari sebuah krisis. Sama sekali bukan. Ini justru awal dari sebuah konfrontasi geopolitik yang baru. Sebuah patahan, sebuah pergeseran besar. Sebuah langkah yang sangat tegas di papan catur global. Sekarang bagian 2, senjata kenegaraan. Karena apa yang terjadi ini bukan cuma satu peristiwa tunggal. Ini adalah bagian dari sebuah pola, sebuah perilaku strategis yang sudah lama berjalan. Lihat saja sejarahnya, apa yang terjadi di Venezuela itu sama sekali bukan anomali. Ini hanyalah babak terbaru dari sebuah cerita yang sangat panjang tentang dominasi Amerika di kawasan ini. Dari invasi Meksiko, pendudukan Haiti, blokade Kuba, sampai kudeta di Chile. Polanya selalu konsisten, yaitu melindungi kepentingan ekonomi dan menjaga supremasi regional. Dan jangan lupa, sebelum ada satupun peluru yang ditembakkan, perang ekonomi sudah lebih dulu dilancarkan. Kita harus berhenti melihat sanksi sebagai alat diplomasi. Bukan, sanksi adalah senjata. Senjata modern yang targetnya bukan cuma pemimpin, tapi seluruh perekonomian sebuah negara. Dirancang untuk apa? Untuk menciptakan penderitaan massal dan memicu keruntuhan dari dalam. Nah, saat ditekan seperti itu, apa yang dilakukan Venezuela? Kebijakan luar negeri mereka menjadi sebuah reaksi langsung. Mereka merapat ke Tiongkok, Rusia, dan Iran. Bukan karena ada kesamaan ideologi, bukan sebuah romansa. Ini murni soal bertahan hidup. Mereka mencari jalur penyelamat strategis. Tiongkok, Rusia, dan Iranlah yang memberikan modal, senjata, dan pasar yang membuat rezim Maduro bisa terus bernapas. Ini pertanyaan yang agak tidak nyaman, tapi harus kita tanyakan. Kalau sanksi ekonomi ini terbukti menghancurkan kehidupan jutaan orang dan meruntuhkan ekonomi nasional, lantas siapa target sebenarnya? Apakah benar cuma satu orang di pucuk pimpinan? Atau apakah tujuannya adalah menghancurkan negara itu sampai ke fondasinya, supaya bisa dibangun kembali sesuai dengan kepentingan pihak luar? Bagian 3, harga minyak. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke inti dari semua konflik ini. Sumber daya dan perebutan kendali. 300 miliar barel. Itu bukan angka sembarangan. Itulah cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Ini hadiah utamanya. Di bawah tanah Venezuela, itu ada kekayaan energi yang luar biasa, yang punya potensi untuk membentuk pasar energi global selama puluhan tahun ke depan. Tapi, disinilah paradoksnya. Punya cadangan terbesar, tapi produksinya hanya sekitar 900.000 barel per hari, kurang dari 1% dari total produksi global. Potensi yang luar biasa besar bertemu dengan kenyataan yang menyedihkan. Produksinya hancur lebur karena salah urus korupsi, dan tentu saja sanksi. Raksasa energi ini jadi pemain kecil, sebuah aset strategis yang sama sekali dimanfaatkan. Dan saat ada kekosongan, pasti ada yang mengisi. Utang luar negeri Venezuela yang lebih dari 150 miliar dolar. Itu bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah cengkraman geopolitik.
Cengkraman yang dipegang oleh siapa? Oleh para pesaing utama Amerika. Setiap barel minyak yang dijaminkan ke Tiongkok sebagai bayaran utang, pada dasarnya adalah potongan kedaulatan yang mereka serahkan. Ini dinamika kekuasaan yang sangat gamblang. Skema minyak untuk pinjaman itu adalah erosi kedaulatan, pelan tapi pasti. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, masuknya kembali Amerika Serikat bukanlah soal pembebasan. Ini adalah reposisi strategis, upaya merebut kembali aset yang sudah terlanjur jatuh ke tangan para pesaingnya. Dan inilah dilema utama bagi masa depan Venezuela. Mereka butuh modal dari luar untuk membangun kembali ekonomi mereka, itu jelas. Pertanyaannya adalah, bisakah mereka menerima bantuan itu tanpa harus menyerahkan kendali atas nasib politik dan sumber daya alam mereka? Apakah penyelamatan ekonomi bisa terjadi tanpa penyerahan kedaulatan politik? Oke, bagian 4. Doktrin Donroe. Setiap tindakan sebesar ini pasti butuh justifikasi, butuh sebuah kerangka kerja strategis. Dan dalam kasus ini, kita melihat sebuah ide lama yang dihidupkan kembali. Doktrin ini pada dasarnya adalah gabungan dari doktrin Monroe tahun 1823 dan koroleri Roosevelt tahun 1904. Intinya apa? Intinya adalah penegasan hak Amerika Serikat untuk melakukan intervensi langsung di belahan barat kalau mereka melihat ada kesalahan kronis atau pengaruh asing yang mengancam. Logikanya sangat sederhana. Ini adalah wilayah pengaruh kami, dan setiap tantangan serius di sini akan kami hadapi dengan kekuatan. Perlu diingat, intervensi militer ini bukan pilihan pertama. Ini adalah langkah terakhir dalam sebuah eskalasi yang sangat logis. Pertama, sanksi ditargetkan, tapi gagal menggulingkan Maduro. Kedua, mereka coba mendukung pemimpin proksi seperti Juan Guaido, tapi itu juga gagal dapat momentum. Nah, ketika perang ekonomi gagal dan perang proksi gagal, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah intervensi langsung. Dari tekanan menjadi kepemilikan. Jadi, mari kita katakan apa adanya. Ini bukan soal promosi demokrasi. Bahasa demokrasi itu untuk konsumsi publik. Logika strategis di baliknya adalah tentang pengendalian resiko dan keamanan sumber daya. Titik. Tujuannya adalah mengamankan sumber daya energi yang vital dan menyingkirkan negara yang bersekutu dengan musuh, tepat di depan pintu mereka. Bagian 5. Belahan bumi yang terpecah. Karena tentu saja tindakan sepihak seperti ini tidak terjadi dalam ruang hampa, ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kawasan. Dan hasilnya, kawasan ini bukannya bersatu, malah terpecah belah. Kita lihat. Kekuatan regional besar seperti Meksiko dan Brazil langsung mengecam keras, menganggapnya pelanggaran kedaulatan. Di sisi lain, pemerintahan yang lebih condong ke AS seperti Argentina memberikan dukungan meskipun secara implisit. Jadi, alih-alih solid, kawasan ini justru terpolarisasi tajam. Tapi ternyata hadiahnya bukan cuma minyak. Ada yang namanya Orinoco Mining Arc. Ini adalah sebuah wilayah yang menyimpan harta karun mineral strategis. Emas, bauksit, nikel, koltan, dan yang paling penting, unsur tanah jarang. Semua ini adalah bahan baku krusial untuk teknologi abad ke-21, mulai dari industri pertahanan sampai transisi energi hijau. Siapapun yang menguasai aset ini berarti mengamankan rantai pasokan untuk masa depan. Jadi, kita harus berhenti berpikir dengan istilah lama seperti halaman belakang. Ini kerangka berpikir yang baru. Dalam dunia persaingan kekuatan besar saat ini, Amerika Latin bukan lagi halaman belakang, tapi bagian vital dari rantai pasokan global. Dan siapapun yang mengendalikan rantai pasokan itu, dialah yang memegang keuntungan strategis yang menentukan. Bagian 6, dan ini bagian terakhir, papan catur bukan pemainnya. Lantas, bagaimana masa depan Venezuela? Jujur saja, skenario yang ada tidak ada yang terlihat optimis. Skenario pertama adalah apa yang bisa kita sebut ketidakstabilan yang terkelola. Ya, Venezuela mungkin menjadi stabil, tapi itu adalah stabilitas yang dipaksakan dan diawasi oleh kekuatan asing. Ekonominya dikelola oleh kepentingan luar, politiknya pun dikontrol dengan ketat. Stabil tapi tidak berdaulat. Skenario kedua, kekacauan total. Vakum kekuasaan membuat negara ini terpecah belah. Dikuasai oleh faksi-faksi bersenjata dan sindikat kriminal, di mana masing-masing dari mereka didukung oleh kekuatan asing yang berbeda, yang semuanya berebut sumber daya. Ini menjadi arena konflik proksi. Dan skenario ketiga adalah sebuah kompromi yang sangat menyakitkan. Ekonominya mungkin pulih, tapi sangat lambat. Dan harga dari pemulihan itu adalah kedaulatan yang berkurang secara permanen. Keputusan-keputusan besar tidak lagi dibuat di Caracas, tapi di Washington, Beijing, atau Moskow. Pada akhirnya, ini adalah pertukaran yang fundamental. Di satu sisi, ada pemulihan ekonomi,
tapi dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak luar. Di sisi lain ada otonomi, kemandirian, tapi dengan resiko terus terperosok dalam krisis. Stabilitas versus penentuan nasib sendiri. Ini inti masalahnya. Stabilitas yang ditawarkan itu bukan stabilitas yang tumbuh dari dalam negeri. Itu adalah stabilitas yang diimpor, yang dipaksakan. Dan harga untuk stabilitas itu adalah hak untuk menentukan jalan mereka sendiri. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling fundamental. Kalau setiap langkah strategis soal sumber daya, politik, keamanan diputuskan di luar benua itu sendiri, apakah Amerika Latin masih bisa disebut sebagai pemain? Atau mereka hanyalah papan caturnya? Medan tempat permainan besar dimainkan oleh kekuatan lain, tapi bukan mereka yang menggerakkan bidak-bidaknya? Nah, sebelum kamu tutup video ini, boleh minta tolong? Like dulu dong biar semangat bikin konten. Terus komen, yes, kalau kamu udah sampai sini. Kasih tahu aku kamu nonton sampai habis. Share juga ke teman kamu yang butuh info ini. Karena siapa tahu mereka lagi belum update berita ini. Dan kalau belum subscribe, buruan join family kita. Soalnya subscriber di bulan ini bakal dapat akses early ke project special aku bulan depan. Jadi jangan sampai nyesal.